Satgas Operasi Damai Kartens kini memburu kelompok kriminal bersenjata yang menembaki pesawat Smart Air dan menewaskan 2 awaknya di Bovendigul, Papua Selatan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi tindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat buntut cekcok soal suara bising drum. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Israel bergabung bersama 19 negara termasuk Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Halo, bertemu lagi di Kompas Petang bersama saya Sister Tarigan. Dan saya Harjuno Pramudito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Dan saudara, 2 minibus dan truk mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Semarang Solo Ruas Salatiga Boyolali, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 orang mengalami luka dalam kecelakaan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Monitor izin tim Sarlaka. Pulau mengalami Video amatir yang merekam pasca kecelakaan beruntun di kilometer 465 jalur A ini melibatkan 1 truk dan 2 minibus. 1 minibus terguling hingga rusak parah, sedangkan minibus lainnya rusak di bagian depan, sementara truk mengalami kerusakan di bagian belakang. Kejadian berawal saat minibus yang menyalip kendaraan lain dari bahu jalan menabrak 2 truk muatan alat tambang yang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban. Minibus lalu terguling ke kanan jalan dan ditabrak minibus lainnya. 3 orang dari 2 minibus mengalami luka-luka. Yang melintas ini mohon untuk dibantu saya, Lur. Terima kasih. Fortuner 2 orang, terus Avanza-nya 1 itu tadi. Update 2 kendaraan. Oke, soalnya saya masih pusing tadi. Itu. Jenengan tadi juga? Iya, kronologinya teman saya mengalami pecah ban, Mas. Terus saya untuk parkir di belakangnya untuk memberikan rambu-rambu lampu saya nyalakan. Saya udah parkir di pinggir jalan. Namanya orang ngantuk, saya masuk ke mobil baru sebentar itu tiba-tiba dari belakang nabrak, Mas. Pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menguasai Bandara Korowai Batu dan mengevakuasi jenazah Kapten Ego Erawan dan Kapten Baskoro Adi menuju Timika. Puluhan anggota Satgas Damai Kartens diterjunkan untuk mengamankan Bandara Korowai Batu pasca kelompok kriminal bersenjata menembaki pilot dan kopilot Smart Air hingga tewas. Suasana sempat mencekam hingga akhirnya rangka pesawat berhasil dievakuasi dari landasan. Anggota Satgas Damai Kartens juga mengevakuasi jasad pilot dan kopilot dari lokasi penembakan untuk dibawa ke Timika. Satgas Damai Kartens juga berhasil mengevakuasi jasad pilot dan kopilot pesawat Smart Air. Jasad korban penembakan KKB diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi sebelum dipulangkan ke Jakarta. Satgas Damai Kartens menduga pelaku penyerangan pilot dan kopilot adalah kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. Ini tadi pagi pada pukul 6 pagi, alhamdulillah pasukan kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengamankan area lokasi termasuk pesawat. Terus kedua korban yaitu pilot dan co-pilot itu sudah berhasil kita terbangkan ke Timika.
Saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dan otopsi kepada kedua jenazah. Setelah itu akan dilakukan pemulasaran jenazah dan jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Timika. Jasad pilot Smart Air Kapten Egon dan co-pilot Kapten Baskoro berhasil diberangkatkan ke Timika untuk proses identifikasi dan otopsi. Jasad keduanya akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Pilot dan kopilot Smart Air menjadi korban tewas usai pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata sesaat setelah mendarat di Bandara Korowai Batu. Ketakutan dengan hadirnya kelompok kriminal bersenjata, puluhan warga kampung Yani Rumah bersama tenaga kesehatan dan guru memilih mengungsi ke kampung tetangga. Untuk menjamin keamanan di kampung Yani Rumah, saat ini sejumlah anggota TNI Polri bersiaga di sana untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Pasca penembakan terhadap pilot dan co-pilot, aktivitas penerbangan menuju Bandara Korowai Batu juga dihentikan hingga kondisi benar-benar aman. Satgas Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki pesawat Smart Air yang ditumpangi oleh 13 orang termasuk pilot dan kopilot di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Pilot pesawat Smart Air, Kapten Egon Erawan, dan kopilotnya Kapten Baskoro meninggal dunia dalam penyerangan ini. Peristiwa ini terjadi pada 11 Februari pukul 11 waktu Indonesia Timur, tak lama setelah pesawat Smart Air mendarat di Bandara Korowai, Kabupaten Bovendigul. Kelompok kriminal menurut laporan menembaki pesawat dari arah hutan. Pilot dan co-pilot Smart Air sempat mengirim pesan darurat ke petugas operasional penerbangan melalui GPS. Mereka menulis, telah terjadi penembakan saat landing. Usai mengirim pesan darurat, pilot Kapten Egon dan kopilot Kapten Baskoro berusaha lari ke hutan, namun nyawanya tak selamat. Hingga akhirnya pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul mendapat informasi pilot dan kopilot pesawat Smart Air tewas. Pasca ditembaki kelompok kriminal, pesawat rusak. Pintu bagian penumpang dan pilot terbuka dan 3 kaca jendela pesawat pecah. Polisi memastikan akan mengusut pelaku penembakan pilot dan kopilot Smart Air di Bandara Korowai Batu. Dan pada saat mendarat, mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Penumpang selamat dalam penyerangan KKB ini berhasil menyelamatkan diri ke hutan, meski sempat ditembaki pelaku penyerangan. TNI berhasil mengamankan Bandara Korowai Batu pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air oleh KKB. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi keamanan di sana saat pasca penembakan pilot dan kopilot Smart Air oleh KKB? Lebih lengkap kita bahas bersama Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Selamat sore Pak Yusuf. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore Mas Dadron. Pak Kombes, gini, untuk saat ini apakah masih terjadi kontak senjata terutama di wilayah Bandara Korowai, dan kemudian saat ini seperti apa pengamanan di sana? Baik, dapat kami jelaskan. Kontak itu terjadi pada waktu tadi pagi ketika tim evakuasi kita berusaha memaksa masuk untuk mengamankan jenazah dan pesawat yang masih terparkir di apron bandara. Jadi setelah tadi kontak, kelompok kriminal bersenjata berhasil kita pukul mundur sampai masuk ke hutan. Lalu kita
upaya pertama kita adalah melakukan evakuasi dan mengamankan aset pesawat dulu. Jangan sampai aset pesawatnya juga dibakar oleh para pelaku. Karena tangki bensin pesawat yang ada di sayap itu sudah ditembak dan mengalami kebocoran, sehingga afturnya sudah kemana-mana. Demikian. Oke, untuk saat itu apakah ada personel TNI ataupun Satgas Kartens ini yang terkena ataupun seperti apa arah tembakan yang telah dilakukan oleh kelompok KKB ini? Tidak ada. Anggota kami alhamdulillah selamat, aman-aman, dan kita sudah buat parameter sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik. Untuk saat ini identifikasi dari operasi Satgas Damai Kartens ini kelompok dari KKB Yahukumo, benar penyerangnya? Betul Mas Ajun. Jadi perlu diketahui lokasi Bandara Korowai Batu ini lebih dekat ke wilayah Kabupaten Yaukimo dibanding Kabupaten Bovendigula sendiri. Jadi kita identifikasi bahwasannya kelompok KKB ini pimpinan LQ Skobak dari Batalion Semut Merah dan Batalion Kanibang. Oke, untuk saat ini tentu wilayah Yaukimo dan sekitarnya menjadi zona merah. Apakah untuk saat ini motif dari KKB ini seperti apa? Motif mereka sejak sudah lama mereka akan melakukan menebar teror. Mereka akan melakukan penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, seperti itu Pak. Pembakaran fasilitas umum, pembakaran fasilitas publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Oke, untuk saat ini 13 penumpang yang sempat menumpangi pesawat Smart Air kondisinya seperti apa dan mereka sebenarnya warga biasa atau merupakan tenaga medis ataupun tenaga pendidik bagi warga Bovendigul di sana? Baik, perlu kami jelaskan di sini bahwasanya penumpang 13 orang kemarin itu merupakan warga lokal dan memang warga lokal setempat di Korowai. Jika berita yang tenaga kesehatan dan tenaga medis itu merupakan warga pendatang yang memang mengabdikan diri bertugas di daerah terpencil, namun sekarang mereka karena peristiwa kemarin mereka melarikan diri, mengungsikan diri ke wilayah namanya Senggong dan itu masuk ke wilayah hukum Polres Mapi. Dan Polres Mapi sudah mengantisipasi hal tersebut, jadi para pengungsi sudah ditampung di sana sejumlah 32 orang, sisanya mengungsi ke rumah keluarganya yang ada di Jayapura, sudah tiba di Sentani Jayapura dan tadi juga sudah kita bantu untuk proses evakuasi para pengungsi tersebut untuk bisa bertemu dengan keluarganya di Jayapura. Ya, Pak, untuk terakhir saat ini seperti apa pemburuan atau pengejaran terhadap kelompok KKB LQ Skobak ini yang diduga sebagai yang bertanggung jawab untuk penyerangan penembakan pesawat Smart Air? Baik, pasukan kita tadi juga sudah ditambah lagi di backup dengan 10 personil sekaligus untuk identifikasi dan olah TKP kejadian kemarin, masih berupaya memburu para pelaku kelompok kriminal bersenjata ini sambil tetap mengamankan buat perimeter di seputaran bandara. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens telah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Sorotan lain di Kompas Petang, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi tindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat buntut cekcok soal suara bising drum. Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Solo terkait laporannya soal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo CS. Polisi menambahkan pemeriksaan Jokowi Rabu kemarin untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan oleh Kejaksaan. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi menindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat, buntut cekcok soal suara bising drum.
Kasus penganiayaan terjadi terhadap seorang warga Cengkareng, Jakarta Barat yang dianiaya tetangganya usai menegur soal suara berisik dari tabuhan drum. Merespons hal itu, Komisi 3 DPR meminta polisi untuk menindak tegas pelaku. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengecam kejadian penganiayaan terhadap warga Cengkareng, Darwin, yang dianiaya tetangganya usai menegur suara drum yang bising. Habib menilai tindakan penganiayaan itu berlebihan dan meminta Polresta Jakarta Barat memproses hukum pelaku penganiayaan dan ditindak secara tegas. Habib juga mengapresiasi pihak yang memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Kasus penganiayaan terhadap Pak Darwin di Cengkareng, Jakarta Barat yang terjadi akibat beliau menegur tetangganya yang membuat bising dengan bermain drum. Saya pikir ini perlakuan terhadap beliau sudah sangat-sangat keterlaluan. Saya minta kepada Saudara Kapolres Jakarta Barat untuk menindak tegas pelakunya. Jangan ada toleransi adanya pihak-pihak yang bersikap arogan, melakukan tindak pidana seenaknya, dan mengintimidasi orang lain. Dipicu suara pukulan drum yang dianggap terlalu bising, ketegangan tetangga di Cengkareng, Jakarta Barat berujung aksi saling lapor polisi. Teguran warga yang mengaku terganggu akan suara bising berubah menjadi cekcok mulut hingga berujung penganiayaan fisik. Usai video perkelahian beredar di media sosial, konflik ini tidak berhenti di lokasi kejadian. Kedua pihak kini memilih membawa persoalan ke ranah hukum. Mereka saling melapor ke polisi karena sama-sama mengklaim sebagai korban. Darwin menjadi korban penganiayaan mengalami sejumlah luka, melayangkan laporan ke polisi. Pada laporan itu, Darwin melaporkan Dodo tetangganya dengan dugaan kekerasan bersama terhadap orang atau pasal 262 KUHP. Angel, istri Darwin, mengatakan penganiayaan terhadap suaminya terjadi usai tetangganya Dodo berupaya menabrakkan mobilnya ke arah mereka. Cekcok adu mulut, lalu suami saya tidak lama pulang, lalu dia yang cekcok jadinya sama pelaku. Nah pas cekcok itu, orang tuanya pelaku tiba-tiba dari belakang mobilnya langsung sengaja ditabrakkan ke kita. Jadi kita langsung jatuh. Aku jatuh. Kalau dia setelah dia terjungkal, dia langsung dipiting. Seperti yang di video ya? Iya, seperti yang di video. Sambil dipiting itu, bapaknya si pelaku turun dari mobil langsung menendang dengan kencang punggung dia yang sekarang sambil dipiting. Sambil ditendang juga sama papanya. Sementara itu, Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan, melakukan laporan balik terhadap Darwin ke polisi setelah mengetahui pihaknya dilaporkan ke polisi. Dodo mengaku laporan balik yang ia lakukan berdasarkan asas kausalitas atau pasal 448 ayat 1 KUHP, yakni dugaan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Meski demikian, Dodo berharap ada upaya damai untuk menyelesaikan kasus ini. Pihaknya memastikan akan mencabut laporannya jika ada perdamaian. Bilang, udah LP dia. Oh, udah LP lain cerita, saya bilang. Udah LP. Ya udah, kita balik lagi ngomong ke RW, nggak jadi mediasi. Gitu. Saya langsung LP balik di sini. LP-nya apa? LP-nya kausalitas. Ya sama-sama cabut kalau damai kan. Iya. Akan dimulai dari Bapak dulu atau nunggu dari? Bebas, gitu. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Kenardi Dewanto bilang saat ini pihak kepolisian masih menunggu masing-masing pelapor untuk menghadirkan barang bukti. Jika nantinya kedua pihak telah melengkapi barang bukti laporannya, Polres Metro Jakarta Barat segera melakukan gelar perkara. Dari kedua belah pihak sama-sama saling melapor. Yang pertama dari pelapor D itu melaporkan pasal 262 ayat 2 KUHP. Itu melaporkan pasal 448 ayat 1 KUHP dengan bunyi secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti itu, Mas. Menghadirkan barang bukti ya kan, untuk menyiapkan barang bukti apa saja yang harus disiapkan ya kan. Kemudian kalau sudah lengkap semua, kami akan segera
lakukan gelar perkara seperti itu. Di tengah dua laporan yang saling berhadapan, polisi dituntut bekerja secara profesional, adil, dan bijaksana. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan terhadap aksi saling lapor dalam kasus penganiayaan yang dipicu suara bising drum? Kita bahas bersama Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta. Selamat petang, Prof. Kiki. Selamat petang. Ya, Prof, ini dalam kasus saling lapor ke Cengkareng, bagaimana kira-kira polisi bisa memastikan objektivitas ketika kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai korban? Jadi karena ini bukan kasus pertama ya, kasus ketiga. Seingat saya ini kasus ketiga, maka pelimpahan berkasnya itu dinaikkan ke Polres, bukan ditangani oleh Polsek. Padahal kasus begini ini biasanya kan cukup di Polsek, dinaikkan ke Polres. Nah, polisi menghadapi dilema apakah restoratif justice, apakah proses hukum, ya tergantung. Ini lagi diketik, ini BAP-nya lagi diketik. Ini saya cek polisi sedang menulis kronologinya dan seterusnya, barang bukti yang ada. Nah, kita lihat nanti. Oke, Prof, tapi kan, sorry Prof, saya potong. Keduanya mengaku sebagai korban. Lantas bagaimana polisi harus menyesuaikan skala prioritasnya? Dibikinin ring tinju aja. Dibikinin ring tinju aja kalau nggak mau berdamai. Nah, karena penanganannya bisa kausalitas seperti penasihat hukum itu, yaitu kasus penganiayaan itu disebabkan oleh bunyi drum. Itu kausalitas. Tapi bisa juga dibelah menjadi dua kasus. Kasus masalah gangguan lingkungan dan masalah penganiayaan. Penganiayaan itu juga bisa penganiayaan, betul memang penganiayaan atau berkelahi. Kalau orang berkelahi kan nggak bisa dibilang penganiayaan gitu. Ya, kita lihatlah bukti-buktinya sejauh apa. Karena ini lagi diproses oleh polisi dan polisi hati-hati sekali karena sudah viral ini. Lantas Prof. Kiki, dengan kasus ini saling lapor, bagaimana pihak penyidik memastikan atau membuktikan profesionalismenya dalam agar tidak terlihat seperti memihak atau mungkin terpengaruh atas tekanan publik? Tapi kalau semua bukti sudah terkumpul, kemudian polisi ngambil keputusan, tetap saja akan ada kontroversi di ruang publik. Mengapa? Pasti orang terbelah. Oh, yang mukul itu salah. Oh, yang dipukuli itu yang salah karena bla 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 bla. Nah, itu tergantung prinsip yang digunakan, apakah kausalitas atau terpisah gitu. Dan ini pasti tetap akan aja, apapun keputusan polisi tetap akan kontroversi karena sekarang saja publik sudah terbelah nih antara yang pro si A dan pro si B gitu. Tapi kan Prof, yang kita lihat korban yang bernama Darwin itu terbukti ada bekas penganiayaan seperti itu. Jadi dalam kasus ini bagaimana kita bisa memastikan atau indikator profesionalisme oleh pihak kepolisian, meskipun tadi Prof mengatakan bahwa apapun kata mereka ada kontroversi yang ditimbulkan. Tapi dengan fakta yang satu memang jelas mengalami penganiayaan, bagaimana kita memposisikannya? Ya kita lihat tadi sudah diputuskan, saya minta data, sedang diketikin, sedang ditelusuri pakai pasal berapa penganiayaan, pasal penganiayaan. Saya bukan ahli hukum ya, saya tidak tahu pasal-pasalnya, tapi itu sudah dikenakan pas sementara pasal ini, pasal itu gitu. Jadi apakah memang ada desakan dari DPR yang menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh yang memain drum itu, yang mengganggu dianggap Darwin ini, ditindak tegas katanya, karena tidak dapat diterima. Apakah ini bisa menjadi
mempercepat penyidik untuk bekerja? Kalau diminta cepat ya pasti semua akan minta hal yang sama. Tapi DPR sebaiknya ya jangan intervensi. Ini kan namanya intervensi ini. Intervensi kalau kasusnya satu pihak melawan negara atau satu pihak yang tidak ada lawannya, itu bisa saja. Ini kan masalahnya ada dua pihak yang bertikai. Nah, kita belum tahu apa keputusan polisi, jadi ya janganlah dibilang si A yang salah, si B yang salah, nanti tambah kisruh aja ini faktanya. Biarkan polisi bekerja dulu, orang kejadian baru sehari juga. Ya, tapi kan tadi Prof sendiri mengatakan bahwa kasus ini setidaknya dari ingatan Anda ada 3 kali begitu ya. Nah, dalam kasus ini yang kita lihat kan pertama yang melaporkan adalah Darwin, lalu kemudian tetangganya tersebut melaporkan balik seperti itu. Untuk melihat secara jernih, Prof, bagaimana seharusnya pihak kepolisian bekerja di sini? Begini, kasus ini dilaporkan ke polisi dan minta polisi menyelesaikan itu sudah bagus ya. Artinya orang berusaha tidak melakukan kerusuhan sendiri gitu. Misalnya yang satu kan lapor, loh kita sudah lapor ke RT, kita sudah ini nggak ditanggapi kayak gitu. Nah itu ada kepercayaan kepada proses hukum. Kalau tidak mereka nggak akan lapor ke polisi. Nah polisi ya jangan mau ditekan-tekan gitu, yang pasti buktinya apa, pasal apa yang dipakai gitu. Ya, harapan kita bersama pihak polisian profesional. Terima kasih Prof Kiki telah bergabung di Kompas Petang. Usai jeda, Saudara, Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Solo terkait laporannya soal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo CS. Polisi menambahkan pemeriksaan Jokowi Rabu kemarin untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan kejaksaan. Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, tim Roy Suryo CS kembali menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli dalam perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Polda Metro Jaya. 3 ahli yang diajukan yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, tokoh agama Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan budayawan Ahmad Sobari. Menurut Ugroseno, dirinya akan memberikan keterangan tentang pengalamannya selama 35 tahun sebagai polisi dalam hal pemeriksaan sebuah kasus. Dengan 3 ahli yang dimintai keterangan hari ini, maka total sudah 14 ahli yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri, yaitu insan rastra sewak utama, abdi utama daripada Nusa dan Bangsa. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap Joko Widodo di Solo terkait laporannya soal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Roy Suryo CS. Polisi menambahkan pemeriksaan Jokowi Rabu kemarin untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan oleh kejaksaan. Selain terhadap pelapor, dalam hal ini Joko Widodo, pemeriksaan dan permintaan keterangan tambahan juga dilakukan kepada saksi ahli dan tersangka sesuai petunjuk kejaksaan. Kalian memang benar, kemarin kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI
yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Rabu sore, Presiden ke-7 Joko Widodo menjalani pemeriksaan selama sekitar 2,5 jam terkait laporan tudingan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi mendapat sekitar 10 pertanyaan. Setelah keluar dari ruang penyidik, Jokowi sempat menceritakan sedikit soal pemeriksaan yang baru saja dilakukan. Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menambahkan, dalam menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi juga menjelaskan proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada. Hal ini untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Namun hingga saat ini belum ada alat bukti baru yang diminta penyidik terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Untuk selanjutnya, penyidik kemungkinan masih akan melengkapi berkas dari saksi lain guna memenuhi berkas perkara Roy Suryo CS yang dikembalikan kejaksaan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Ya, sejauh ini ahli yang dibawa kubu Roy Suryo CS berjumlah 14 orang. Sementara di Solo, satu persatu alumni UGM menguatkan kesaksian untuk Jokowi. Jokowi sendiri sudah dimintai keterangan untuk mempercepat pelimpahan berkas perkara Roy CS ke kejaksaan. Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Ketua Jokowi Mania Andi Aswan. Selamat petang Mas Roy, selamat petang Bang Andi. Selamat petang Pak Andi. Ya. Saya ke Mas Roy begitu. Ya. Mas Roy, Jokowi kan kembali diperiksa di Solo. Penyidik Polda sangat serius untuk melengkapi perkara Anda di kejaksaan. Ya. Apakah Anda masih yakin bahwa kasus Anda akan mulus? Ya, kalau saya sih senyum aja. Katanya sudah ada 709 barang bukti. Sudah meriksa 120-an saksi. Kemudian sudah ada ahli 22. Lah kok masih P19? Terus sekarang lucunya, ini lucu loh ini. Udah jalan bau, udah dilimpahkan, tiba-tiba pelapornya diperiksa lagi. Itu kan berarti kemarin tuh apa data yang dilaporkan gitu loh. Sementara kami serius banget. Hari ini yang kami hadirkan tadi saya dampingi ya. Mulai dari pagi tadi ada Pak Komjen Ugraseno, ada Prof Din Samsudin, ada juga Pak Sobari. Kemarin ada juga Dr. Leoni sama Dr. Bonatua. Jadi lihat aja yang kita hadirkan. Saksi-saksinya nama-nama terkenal, ahli-ahlinya juga. Sementara dari sana coba nanti dilihat ahlinya itu siapa aja. Oke. Ya gitu. Tapi kan dari kuasa hukum Jokowi sempat mengatakan bahwa apa yang diminta keterangan oleh seorang Jokowi adalah bagaimana dia semasa kuliah sebenarnya. Membuat skripsi saat membuat bagus. Nanti harus ditanya, kenapa bisa dalam satu skripsi itu ada 2 jenis kertas yang beda? Kenapa ada ketikan dan kenapa ada print out? Kemudian ketikannya masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sementara pada print out yang baru itu tertulis profesor. Padahal Ahmad Sumitro itu belum jadi profesor pada saat itu dibuat. Jadi bagus itu kalau ditanya itu. Sampai dia gimana jawabnya? Pasti ya waktu itu sudah tapi belum. Gitu, Oke. Jadi gitu. Bang Andi bagaimana menanggapi dari Mas Roy ini? Apakah sih pemeriksaan terhadap Jokowi kemarin apa saja kira poin-poinnya? Ya poinnya benar yang dikatakan tadi mengenai seputar beliau waktu kuliah. Gitu. Dan juga teman-temannya juga beliau diminta keterangan tambahan juga kan untuk itu. Yang intinya padahal ini sebetulnya sih bukan substansi menurut saya ya. Karena ini kan melengkapi. P19 ini kan melengkapi yang biar bagaimanapun juga nanti jaksa penuntut umum itu mewakili dari pihak pelapor kan.
jangan sampai itu ada celah-celah sedikit pun ya lubang semut pasti beliau ini akan kejar gitu. Oh iyalah. Ya kan? Gitu. Itu dilengkapi betul. Jangan sampai lubang ada semut, lubang tikus, lubang kodok yang kemungkinan itu bisa tidak terjawab atau apa. Yang jelas intinya adalah apa yang telah disampaikan Pak Jokowi itu adalah melengkapi, bukan suatu yang substansi menurut saya. Lalu apa yang Anda akan kejar? Oh banyak, sebenarnya bukan bolongnya banyak banget, termasuk KKN kemarin. Teman-teman KKN-nya ketika dihadirkan di situ slow shoot, itu kan memunculkan ada diksi katanya panggilannya Jack gitu kan. Mana ada selama 40 tahun Jack itu nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul. Terus cerita dari Pak Karno yang katanya anaknya Pak Jendu waktu itu, beda banget dengan yang dia ceritakan di Kompas waktu itu ya, ketika ada liputan waktu itu di PO ya, ketika kemudian dia cerita bisa panjang, tapi setelah sidang kicep dia, nggak bisa ngomong. Katanya ada pentas seni gitar listrik yang nggak ada, desa yang nggak ada listriknya ada gitar listrik. Nah, itu kan lucu banget kemarin. Artinya menurut Anda apa itu? Ya banyak banget bohongnya. Banyak bohongnya? Banyak bohongnya katanya? Banyak lah. Itu kan versinya kalau begitu kan ya, karena wajar lah kan pihak tersangka untuk kan. Bagaimana mencari celah untuk bisa menarik perhatian publik untuk itu. Yang jelas poin-poin yang telah disampaikan oleh saksi ahli ya, saya tidak bicara untuk CLS ya, apa yang telah diberikan oleh saksi-saksi dari teman-teman beliau, itu melengkapi itu semuanya. Kalau tadi perkataan fakta Bang Jack gitu ya, itu kan biasa kalau anak muda zaman dulu juga kan agak kebar-kebar itu kan lebih keren gitu kan ya. Mana Joko dipanggil Jack kan biasa gitu loh, ya kan. Baru misalnya kalau Roy dipanggil misalnya Robi ya. Oh ya enggak bisa. Ya itu hal yang suatu yang bukan substansi lah, itu suatu hal yang biasa. Tapi Bang Andi ini kan kemarin dari tim Mas Roy ini telah mendatangkan 14 ahli. Ya, sementara itu masih sementara loh. Masih banyak berarti. Apakah ini akan memperkuat alibi mereka sebagai peneliti atau gimana menurut Anda? Ya menurut kita sih itu sah-sah saja, dia mau lengkapi mau 100 juga nggak apa-apa. Oh iya, pasti. Yang penting adalah poin-poinnya itu bahwa saksi ahli itu mempunyai kompetensi. Intinya kan satu itu. Yang kedua ya pasti dia harus mempunyai juga sertifikasi lah, keahlian yang Tapi kalau sampai penyidik mempertimbangkan bahwa posisi Mas Roy dan teman-teman adalah sebagai peneliti, artinya kan tidak bisa dipidana. Iya. Jadi begini ya, bukan kita yang menentukan itu. Iya. Pengadilan yang menentukan. Tapi menurut Anda Mas Roy sama teman-teman lagi meneliti atau enggak? Banget lah, ada bukunya kan. Tapi apa yang ada bukunya kan gimana? Ada metodologinya, ada hipotesisnya, ada studi pembandingnya. Kan poin-poinnya itu. Jelas. Nah, kalau beliau kan juga menuduh dulu baru dia meneliti, kan begitu. Jadi intinya adalah apapun yang diberikan sebagai saksi ahli dari pihak Pak Roy Suryo itu wajar-wajar saja. Pihak kita ada 22, apakah kita mengumumkan siapa 22 itu kompetensinya apa? Nanti kita lihat di pengadilan begitu kan. Oke, baik. Mas Roy, tapi kan kalau misalnya posisi Anda ini kan sedang dipertanyakan sebagai peneliti dan juga teman-teman. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang, jauh sebelumnya, itu kan Jokowi Watch Paper itu munculnya belakangan gitu loh Mas. Memang, tapi kan nggak mungkin buku itu muncul tanpa ada kita temuan-temuan yang kita tulis dalam jurnal sebelumnya. Dan saya udah nulis tuh panjang. Ya, semenjak awal itu saya udah nulis soal itu. Jadi baru itu dibukukan, termasuk kausa prima. Awal peristiwa ini kan 2013. Ya, itu ada juga dalam buku Jokowi White Paper. Kemudian ketika ada temuan-temuan lain termasuk unggahan dari Dian Sandi pada 1 April. Itu kan juga ada di situ. Dan tadi Pak Ahmad Sobari, Dr. Ahmad Sobari menceritakan dengan jelas yang namanya peneliti itu seperti apa. Bagus banget filosofinya seperti apa, sosiologinya jadi saat pertama Anda mengatakan bahwa ijazah seorang Jokowi 99,9% palsu. Itu kan hipotesis yang udah. Hipotesis yang itu penelitian? Iya, jelas. Jelas. Tapi menurut mereka ini merupakan ya nggak apa-apa. Mereka tuh basisnya apa? Ya peneliti juga bukan. Ya kemudian akademisi juga bukan. Tapi menurut Anda harusnya mereka tidak sepantasnya untuk melaporkan Anda ataupun satu. Iyalah, kita ketahuin aja. Kan sudah jelas. Katanya udah ratusan bla 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 sama saksinya puluhan. P19. Kan kita ketawain. Kalau kita tarik ya masalah penelitian ini. Ya, Pak Jokowi 30 April melaporkan. Berarti kan dari Januari 30 April ini kan luar biasa ini. Nah setelah melaporkan baru berubah tuh. Jadi baru meneliti kayak begitu. Ya. Ya, jadi kan kita bisa melihat artinya ini ya ada sesuatu bagaimana berkelit dari laporan itu. Ya menurut kan? Anda kenapa mereka berkelit misalnya? Ya jelas aja kalau dia tidak menggunakan kata penelitian ya mungkin nggak panjang seperti ini gitu loh. Ya kan? Jelas kami peneliti. Jadi mereka menghindar menurut Anda? Iya pasti. Oh enggak lah menghindar. Yang kedua kita ada yang masalah P19. Nah itu biasa ya P19 itu nggak ada ya. Hanya 4% yang P19 setiap itu. Apalagi atensi publik yang luar biasa begitu ya. Langsung P19 langsung P21. Terbukti yang jelas itu doang. pasti ada nggak banyak 3 poin kayak gitu kan.
ini pun nggak substansi menurut saya, hanya melengkapi untuk itu. Masa pelapor Jadi diperiksa intinya lagi, Mbak Ilham? adalah Kan lucu kita lihat saja, banget. tunggu ini selesai, dan juga bagaimana saksi ahli dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya Oh ini iya, selesai juga. kita bandingkan Kalau menurut dengan saya, ahli yang dari saya sana. yakinnya P21 itu. Tapi kalau memang untuk melengkapi, tapi kenapa terlapor harus diperiksa sampai 2 kali? Itu hal yang Nah, wajar. sampai Solo, Jogja lagi. Nah, itu hal yang wajar. Bukannya Pak Jokowi di Jogja adalah teman-teman juga kan ngapain lagi diperiksa lagi? Ya kan, itu hal yang biasa. Konyol lagi. Hal yang biasa. Hal yang biasa katanya. Enggak konyol lagi. Jadi artinya kalau sudah pelapor tuh nggak pernah lagi diperiksa lagi, udah selesai. Dia melaporkan apa gitu. Kan sekarang diulangi lagi gitu loh. Dan itu jelas betul tadi kata Pak Ugroseno. Ini tidak lazim seperti ini. Jadi kalau adu balik. Jadi menurut Anda dan teman-teman kenapa? Ya karena memang laporannya itu tidak jelas, apalagi tadi Pak Ugro juga mengatakan nggak ada laporan itu ditumpuk semua terlapornya, kemudian lokus dan tempusnya, kemudian yang berubah-ubah berbeda-beda dijadiin satu. Secara penyelidikan dan juga penyidikan ini udah salah. Bahkan tadi Pak Sobari juga mengatakan yang namanya penelitian itu yang seperti kami lakukan. Bahkan kemarin misalnya ada ahli Pak Ridho Rahmadi, ya itu juga menyampaikan juga apa yang ditulis ini sebenarnya sudah layak juga untuk menjadikan ini sebuah tesis, bukan hal yang ngomong. Jadi kalau ini kan mereka tuh kan sekedar kalau yang dari pihak sana tuh kan sekedar omong-omong. Nah ini, jadi jelas kan. Jadi kalau mereka tuh hanya ngomong doang, Mbak. Kalau ngomong doang itu ya, ini nek gur ngomong. Ya dari sana teman-temannya itu radio juga bisa gitu, nek gur ngomong ya kita ahli beneran, kita saksi beneran. Oke, Mas Andi, jadi ayo kalau sampai Wakapolri sudah memberikan kesaksian dan itu di pihaknya Roy CS, apakah Anda masih optimis? Ya optimis. Beliau ini adalah sosok Ugrosenonya, bukan Wakapolrinya kan? Ya. Kalau kita bicara itu gitu, sosok. Tapi kan dia punya pengalaman. Pengalaman, seorang pengalaman. Saya kasih contoh. Beliau dengan yakin mengatakan bahwa meternya itu 500 yang merah. Ternyata enggak, 100 rupiah. Fotonya dia juga aja itu bukan sudah Jokowi. membuat kesalahan. Di bawah sumpah loh, sebagai saksi. Pak Ugroseno yang dikatakan Wakapolri, mantan Wakapolri. 100 rupiah meternya merah dibilang 500. Kedua, hologram. Mana ada tahun 85 itu ada hologram. Nih, ada. Hologram itu ada tahun 2009. Bentuknya apa? Bentuknya itu ya. Hologram itu adalah stiker. Ya. Warnanya keperak-perakan. Yang lain itu emboss semuanya. Baik, kita tunggu nanti prosesnya. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Yang jelas 99,9% palsu. Jadi jasa Pak Jokowi dituduh palsu. Kita tunggu nanti. Kita tunggu di pengadilan. Pengadilan Solo ya, ditunggu ya, Jokowi ya. Baik, sorotan lain di Kompas Petang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Kami segera kembali. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian komitmen dalam Board of Peace untuk meredam konflik di Palestina. Saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan, namun Prasetyo Hadi memperkirakan jumlah personel yang dikirimkan kurang lebih dari 8.000 prajurit TNI. Namun detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan meringankan penderitaan warga Gaza. Ke Gaza itu benar, jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatan sudah ada, kemana ada? Pokoknya di Rafah. Belum. Kalau kita baru mempersiapkan diri aja kalau waktu-waktu.
Sementara itu, pakar hubungan internasional mengingatkan pemerintah Indonesia jangan sampai terpancing dengan kabar yang diembuskan media Israel. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati karena Indonesia diibaratkan layaknya tengah bermain api dan lebih baik mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace. Dan bahwa yang menghembuskan isu bahwa Indonesia yang menjadi yang pertama itu adalah Israel, ini jangan sampai Indonesia cuma kepancing gitu ya. Karena Amerika Serikat waktu itu masih kesulitan nih mencari negara yang mau kontribut untuk ASF. Jadi menurut hemat saya segala konsekuensinya kita sebagai masyarakat ya mesti antisipasi. Kita sudah bermain api, mencoba jalan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat, maka tinggal kita ikuti saja bagaimana atau kapan Presiden kemudian memutuskan untuk keluar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan bergabung di Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada Rabu kemarin. Netanyahu mengunggah momen penandatanganan yang disaksikan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio sesaat sebelum bertemu Trump. Di akun X-nya sebelumnya pada 22 Januari lalu perwakilan dari 19 negara termasuk Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dewan Perdamaian dibentuk dalam kerangka upaya mendukung perdamaian di Gaza. Sebelum bertolak ke Washington DC untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan isu yang ia akan bahas bersama Trump, yakni pandangan Israel terkait Gaza dan soal negosiasi dengan Iran. Netanyahu menambahkan bahwa pertemuannya yang berulang kali dengan Trump mencerminkan kedekatan unik Israel dengan negara itu dan hubungan luar biasa dirinya dengan Donald Trump. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza di bawah naungan atau mandat dari Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu bagaimana risiko bagi Indonesia jika tetap mengirimkan pasukan ke Gaza? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmawanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, selalu, Prof. Sehat ya. Ya. Prof, kita mengetahui bahwa ini secara resmi Israel telah bergabung di Board of Peace bentukan dari Presiden Donald Trump dan saat ini Indonesia juga memiliki wacana untuk mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 8.000 pasukan ke sana. Lalu seperti apa sebenarnya peran Indonesia nantinya di Board of Peace di mana Israel yang saat ini merupakan salah satu agresor ataupun yang juga berkonflik dengan Palestina ataupun Hamas itu masuk dalam Board of Peace? Ya, pertama gini ya. Memang Israel baru mengikuti Board of Peace menandatangani piagam ini kan kemarin gitu ya waktu Amerika itu karena Perdana Menteri Netanyahu tidak hadir di Davos dan ada berita yang mengatakan dia khawatir karena Swiss ini masuk di dalam Uni Eropa dan kemudian yang dikhawatirkan bahwa Uni Eropa akan membawa Netanyahu ke pengadilan di ICC. Oleh karena itu, dia baru menandatangannya di Amerika. Nah, dengan masuknya Israel, maka ini di BOP, kalau kita bicara Gaza, itu tidak akan ada imbangan. Kenapa? Israel ada, tapi Palestina tidak ada. Walaupun Palestina ada di dalam komite, di bawah gitu ya. Tapi di dalam sini tidak ada. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah Perdana Menteri Netanyahu beberapa waktu yang lalu, mungkin hitungan beberapa hari yang lalu, itu sudah mengatakan bahwa Israel sebagai penguasa di Gaza tidak akan membiarkan Palestina merdeka di atas tanah Gaza. Nah, ini kan artinya apa? Two state solution tidak akan terjadi. Ya, kalau misalnya kita masuk dalam BOP, kemudian kita menjadi kuda Trojan, keluar dan kemudian kita coba pengaruhi Trump, nggak akan terjadi. Karena Trump lebih percaya pada Netanyahu daripada misalnya negara-negara Islam bahkan Indonesia. Nah oleh karena itu
ya. Ya, two-state Dengan solution mungkin adanya akan sulit terjadi bila ada Israel di sana dan juga tidak ada kejelasan terkait dengan otoritas Palestina yang bergabung di BOP. Saat ini kami juga telah terhubung dengan pakar hubungan internasional dari UNPAD, Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh, untuk saat ini sebenarnya Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung di bentukan Dewan Perdamaian oleh Trump. Lalu seperti apa sebenarnya? Karena pemerintah meyakini bahwa perdamaian Palestina dapat diwujudkan dengan Indonesia berperan di sana. Terima kasih. Saya pikir Indonesia masuk ke dalam Board of Peace itu dengan perhitungan yang sangat berat, perhitungan sangat matang, tapi juga sangat hati-hati. Karena kita perhatikan Palestina selalu minta kepada Indonesia, mohonlah katanya, kira-kira ya, dalam semua forum-forum internasional yang membahas Palestina, kami hanya percaya sama antum, kami hanya percaya pada Indonesia begitu. Jadi berbekal idealisme Indonesia, berbekal juga harapan dari masyarakat Palestina tersebut, dan juga tentunya dalam hal ini komitmen Indonesia itu harus tegas, two-state solution itu harus berjalan dan Palestina itu harus benar-benar berdiri. Dan tentunya di dalam Board of Peace ini Indonesia juga sudah menghitung-hitung siapa kira-kira yang bisa diajak untuk berkoalisi kan. Walaupun sangat sulit. Otoritas Palestina tidak berada di sana, Pak Teguh. Betul. Kita datang dengan semangat moral yang sangat tinggi, dengan amanah dari GNB, amanah dari Organisasi Konferensi Islam, amanah dari Liga Arab, karena mereka senantiasa mengharapkan ada kekuatan yang memperjuangkan Palestina. Sekarang Indonesia berada di sini, saya pikir BOP ini adalah forum yang terbaik saat ini ya, karena saya perhatikan PBB sedang melemah. Tentunya kita sudah hendaknya nanti mencari koalisi itu dengan siapa? Mungkin dengan Bahrain, mungkin dengan Mesir, mungkin dengan Jordan, mungkin dengan Kazakhstan, mungkin dengan Kuwait, kemungkinan juga dengan Maroko dan Pakistan, kemungkinan juga dengan Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat. Walaupun koalisi ini mungkin goyang ya, karena negara-negara tersebut kemungkinan besar akan patuh pada Amerika Serikat. Tapi ujung-ujungnya Pak Prabowo dalam hal ini Indonesia akan berjuang sendirian. Nah ini sesuatu hal yang sangat bagus. Secara keilmuan kita akan melihat bagaimana pertarungan David lawan Goliat yang sangat banyak tersebut. Oke, pandangan Anda bagaimana Prof. bahwa Indonesia diminta untuk lebih berperan aktif, terutama kepada negara-negara Muslim yang tengah bergabung di Board of Peace untuk membangun perdamaian dan juga two-state solution atau solusi dua negara? Ya, pertama adalah kalau Pak Reza mengatakan bahwa Palestina memintalah kepentingan dia disuarakan oleh Indonesia. Pertanyaan saya, Palestina yang mana nih? Otoritasnya yang siapa yang bicara dengan pemerintah kita? Saya mau tahu juga sih. Ya, jangan sampai cuman asal-asalan aja kita ngomong bahwa ini Palestina. Palestina yang mana? Itu satu. Yang kedua, gimana ya kalau misalnya kita menyuarakan suara Palestina, tapi Israel ada di situ dan Israel itu yang sekarang ini menguasai wilayah Gaza. Ibaratnya waktu kita menyatakan merdeka tahun 45, bahkan kita diakui Mesir tahun 46. Itu Belanda tidak ada hengkang di sana dan dia lakukan serangan-serangan terus. Baru tahun 49 pada waktu ada penyerahan kedaulatan, baru kemudian Indonesia merdeka. Benar-benar merdeka. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau Netanyahu sebagai penguasa di sana, dia sudah buat pernyataan bahwa selama saya menjadi pemimpin, maka jangan pernah bermimpi akan ada negara Palestina berdiri di tanah Gaza. Itu sejak awal kan sudah nggak bisa. Ya, kita mau jadikan kuda Trojan gimana? Belum lagi sekarang yang memunculkan pasukan kita akan datang ke Gaza itu Israel Post. Media di Israel. Coba gimana ceritanya kita belakangan tahu, baru dia tahu. Tiba-tiba kok apa yang diberitakan cocok dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengirim pasukan. Saya khawatir pasukan memang kita kirim. Perdana Menteri Netanyahu dalam pidato beliau pada saat itu mengatakan, selain Palestina tidak akan diperkenankan untuk merdeka, kalau misalnya ada rekonstruksi Gaza, maka harus ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Dan perlucutan senjata dia sudah mengatakan tidak mau dari Qatar, juga dia tidak mau dari Turki. Oke, pandangan Anda seperti apa, Prof. Teguh? Ya, baik. Bagaimana pandangan Anda, Pak Teguh, bahwa ini Indonesia akan sulit di mana ataupun Palestina akan sulit karena tidak ada otoritas Palestina berada di sana, Pak Teguh?
Pertama, statement perihal Palestina yang mana dari Pak Hikmahanto. Saya mendengarnya langsung dari Pak Alwi Shihab ya dalam konsultasi saya minggu lalu. Tentunya Pak Alwi Shihab memiliki referensi yang jauh lebih baik daripada saya. Kemudian juga pada saat nanti rekonstruksi memang sangat sulit. Kita berhadapan dengan banyak hal yang dapat dikatakan sangat sulit, dan juga tentara kita kan Zeni kita kemungkinan besar akan sangat mengandalkan data intelijen dari atas pertahanan kita dari sekitar Timur Tengah tersebut. Dan untuk itu saya berpikir memang sulit, tapi bagaimanapun harus dicoba karena diplomasi itu membutuhkan kerja keras, dan saya pikir mumpung Board of Peace ini strukturnya belum jelas, disinilah peranan Indonesia untuk membawa ide-ide yang benar-benar berbeda. Mungkin ini idenya David melawan Goliat, tapi bagaimanapun presiden kita sudah berkomitmen, kita harus masuk ke sana, kita harus memberi warna, dan kita harus berjuang untuk untuk Palestina. Ini komitmen ini yang harus dihargai. Kalau boleh saya potong di sini ya, kalau kita harus coba, kita bereksperimen kan berarti, tapi nyawa yang jadi pertaruhan, pasukan tentara kita yang harus jadi taruhan gara-gara eksperimen. Tepat nggak nih Pak Teguh? Saya mohon maaf, saya teman baik sama Pak Teguh. Tepat nggak ya kalau misalnya kita mempertaruhkan para nyawa pasukan kita? Belum lagi bagaimana pasukan itu, katakanlah Zeni, yang saya dengar Zeni akan dikirim sama medis. Kalau medis sebelum Bapak Prabowo menjadi jadi presiden kan jadi menteri pertahanan, udah dikirim. Nah sekarang coba bayangkan, kalau Zeni kan rekonstruksi. Netanyahu sudah mengatakan, rekonstruksi baru terjadi apabila ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Satu. Yang kedua, Jared Kushner pada waktu awal pertemuan BOP sudah menjelaskan ini akan di-develop ya, kompleksnya seperti ini dan lain sebagainya. Dan yang mendevelop itu adalah developer Israel Amerika, Yasir Gabay. Lalu tentara kita disuruh ngapain? Kalau Zeni kan urusannya konstruksi. Sekarang saya mau tanya, apa? Dan ketiga, mandat dari BOP itu terhadap tentara kita ada di sana tuh apa? Apakah seperti PBB, peacekeeping operation, atau kita harus semacam peacemaking? Artinya kita mungkin berhadapan-hadapan dengan tentara Hamas. Dan kalau tentara Hamas kita hadap-hadapi, itu yang namanya rakyat kita di Indonesia akan marah, akan justru menggerus legitimasi Bapak Presiden. Saya sayang sama Bapak Presiden. Pak Teguh, ya jangan sampai kita digerus seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Untuk Pak Teguh, untuk saat ini sebenarnya ini apakah juga melangkahi prinsip politik bebas aktif di mana Israel juga berada di sana, dan ini memunculkan resiko geopolitik bahwa apakah Indonesia mendukung langkah Amerika Serikat terkait dengan konflik di Gaza, dan juga ada tadi resiko personel Tentara Nasional Indonesia yang saat ini menjadi pasukan perdamaian di Gaza rencananya. Saya setuju dengan Pak Hikmahanto. Nyawa itu tidak ternilai. Anak-anak kita itu harus berangkat komplit, pulang juga komplit, sehat walafiat. Cuman saya perhatikan ada suatu keunikan ya sekarang ya. Tampaknya Pak Prabowo ini, presiden kita, mencoba mengaplikasikan sesuatu hal yang sangat sulit, yang Bung Karno sendiri sulit lakukan. Yakni suatu prinsip vivere vere colossus amante. Jadi ini menuntut diplomasi yang luar biasa. Saya sangat berharap beliau bisa langsung berkomunikasi dengan Donald Trump, membuat yardstick, membuat aturan main, sehingga dari hari ke hari pergerakan pasukan kita terukur. Dan saya sangat berharap Presiden Prabowo bisa meyakinkan Presiden Donald Trump untuk menekan Israel. Jangan terlalu harus berhati-hati, sebisa mungkin menghargai hukum internasional. Memang ini situasi yang sangat sulit. Kita mempertaruhkan nyawa sekian ribu pasukan kita, dan untuk itu diperlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan untuk itu ya mau nggak mau konsultasi dengan PBB harus jalan terus, walaupun otoritasnya tidak diberikan oleh PBB. Baik, terima kasih atas perspektif Anda. Ini bukan mandat di PBB. Singkat saja, dan Prof. Mas Jono sedikit aja, bahwa menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 2020, ya, prinsip dasar operasi perdamaian itu tidak boleh ada keberpihakan. Nah sekarang kalau misalnya BOP itu ada Israel di situ, pertanyaannya adalah apakah kita akan lebih berpihak pada Israel daripada ke Palestina. Belum lagi di dalam pasal 5B Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2000, di situ dikatakan misi perdamaian ini bisa saja misi perlucutan senjata. Kalau ini dipakai perlucutan senjata dan yang dilucuti hanya Hamas, tidak Israel,
itu akan berbahaya. Baik, kita tangkap poinnya, Prof. Hik. Terima kasih atas perspektifnya. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, dan juga Bapak Teguh Reza Shah, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Usai jeda, saudara, di tengah gaduh saling sindir dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan tidak sulit berkoordinasi dengan Menteri Trenggono lantaran mereka berteman baik. Saudara, di tengah gaduh saling sindir dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan tak sulit berkoordinasi dengan Menteri Trenggono lantaran mereka berteman baik. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditanya soal permintaan Trenggono untuk mengecek ke anak buahnya soal anggaran kapal. Purbaya mengaku sudah mengecek dan belum ada anggaran yang dikucurkan. Disinggung soal potensi bertemu empat mata dengan Trenggono membahas anggaran kapal lebih lanjut, Purbaya menjawab itu bukan hal sulit karena Trenggono merupakan sahabatnya. Kalau Anda punya rencana buka kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya Anda dulu, kan udah ada rencana depannya kan. Ya saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan itu aja. Padahal kalau rapat gampang saya ngomong sama Pak Menteri, kan sahabat saya juga, gampang. Ya. Gaduh antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono belakangan mendapat perhatian publik soal sumber pendanaan proyek pembangunan modernisasi kapal. Menkyu Purbaya merespon tanggapan Menteri Trenggono yang protes soal validitas informasi yang disampaikan ke publik. Purbaya mengungkap mungkin data yang ia peroleh salah. Saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum, berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin tahun kapan saya nggak tahu. Ya udah, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Kan sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja. Perseteruan terbuka semacam ini bukan hal baru di Kabinet Prabowo. Purbaya beberapa kali terlibat adu data di ruang publik. Ketua Great Institute, Syahganda Denggolan menilai Presiden perlu turun tangan lantaran berembus di tengah isu reshuffle. Ini memang Presiden harus turun tangan karena saya melihat kan pola ini udah berulang ya. Ini kan sekarang ini fatal nih karena dia sudah membuat seolah-olah bahwa Trenggono ini tidak jelas mengalokasikan order proyeknya kemana. Kenapa anggaran ada, udah disalurkan, kok proyeknya nggak kelihatan, seolah-olah KKN kan Trenggono ini kan. Nah kalau Trenggono di seolah-olah KKN dalam isu reshuffle, ya kan Trenggono bisa korban dong, korban reshuffle kan gitu. Polemik saling sahut antara Menteri Kabinet Merah Putih disoroti Ketua DPP PKB Daniel Johan. Ia mengingatkan anggota kabinet seharusnya saling kompak. Loh kok sesama menteri saling nembak, ya jangan. Ya ini menjadi alarm untuk kabinet agar segera merapikan komunikasi, merapikan koordinasi, ya, agar program-program Pak Presiden, program-program pemerintah itu berjalan dengan baik. Jangan sebaliknya membuat masyarakat semakin bingung, seakan-akan kementerian tidak solid, seakan-akan tidak kompak, saling menembak. Tetapi kita harus menunjukkan kabinet kompak, kinerja semakin jelas. Usai Purbaya mengungkap kemungkinan data yang ia terima salah, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengunggah foto dirinya tengah makan bersama Purbaya dalam satu meja di akun Instagramnya dan menuliskan "That's all folks, back to work", yang berarti sekian dulu semuanya, kembali bekerja ya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang seusai jeda. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan yang menewaskan Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro di Bandara Korowai Batu, Bovendigul. Ikatan Pilot Indonesia meminta perbaikan terhadap keamanan penerbangan, khususnya daerah dengan risiko keamanan yang tinggi.
jaminan keselamatan bagi pilot menjadi sangat penting. Selain soal nyawa, juga mengancam operasi atau beroperasinya pesawat perintis ke daerah terluar. Penerbangan adalah moda transportasi strategis nasional yang vital bagi Indonesia, yang menghubungkan geografis Indonesia sebagai negara kesatuan. Sehubungan dengan tragedi ini, Ikatan Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan. Jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku nekat membakar toko agar dapat melarikan diri. Dari rekaman video amatir, terlihat api sempat membakar toko emas di Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut polisi, pelaku telah berniat untuk mencuri dan membakar toko. Saat ini, pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolrestabes Makassar. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Saya Mahasiswa Tarigan. Sampai jumpa.